Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram. Saat ini kita masih di dalam kitab sholat, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ketujuh, babu sifatis sholat, bab tentang sifat-sifat sholat, hadis yang ke 215. Nah, pada hadis yang ke 215 ini tidak dibahas sekaligus pada hari ini, tetapi insya Allah separuh dibahas hari ini dan separuh dibahas besok. Nah, kalau di dua pertemuan yang sebelumnya, dua hadis yang sebelumnya, kita menceritakan tentang doa iftitah, yang mana doa iftitah pertama diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Bunyi hadisnya, bunyi doa iftitahnya, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh, sampai selesai. Kemudian yang kemarin doa iftitah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bunyi doa iftitahnya, Allahumma ba'id baini wa bain Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma nakdini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu kama yunaqqas saubul abyadu minad danasi. Allahumma aghsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal baradi. Ini adalah nyati apal. Ya, bil ma'i wassalji wal baradi. Nah, pada hari ini kita akan membahas doa iftitah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Jadi ini doa iftitah yang ketiga. Yang pertama dari Ali bin Abi Thalib, yang kedua dari Abu Hurairah, yang ketiga yaitu hari ini insyaallah kita akan membahas tentang doa iftitah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Wa an Umar radhiyallahu anhu, dan dari Umar radhiyallahu anhu, annahu kana yaqulu, bahwasanya beliau setelah takbiratul ihram membaca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa iftitahnya Umar bin Khattab. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan segala puji bagi engkau, wa tabarakasmuka, dan maha berkah namamu, namanya Allah maksudnya, wa ta'ala jadduka, dan maha tinggi kebesaranmu, wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan selain engkau. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bisanadin munqati', dengan sanad yang terputus. Wa rawahu Daruqutni, dan diriwayatkan oleh Imam Daruqutni mausulan, sanadnya bersambung sampai wa mauqufan, dan hadis ini bukan sabda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hanya sebatas perkataan para sahabat. Hadis ini kan tidak menyinggung bahwa Rasulullah demikian, kan tidak ada. Yang diterangkan bahwa Umar kalau sholat takbiratul ihram iftitahnya seperti ini. Nah, sekarang kita baca doa iftitah dari Khalifah Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Insyaallah besok akan kita lanjutkan doa iftitah yang keempat, tapi masih dalam rangkaian satu hadis
Hadis ke-215 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, jadi kalian biar tahu ternyata iftitah itu macam-macamnya banyak. Biar seumur hidup jangan sampai taunya cuma kabiro. Sudah gitu udah apal lagi. Ada orang NU seumur hidup taunya cuma kabiro, sudah gitu udah apal lagi dengan kabironya. Jadi minimal kabironya hafal karena orang NU, tapi hadis-hadis yang lainnya, doa iftitah yang lainnya juga mengetahui walaupun tidak begitu hafalnya kan lumayan. Yang sekarang mungkin Ati hafalnya cuma subhanallah mungkin gitu loh. Mungkin yang sekarang ditutup dengan wala ilaha ghairuka mungkin kan gitu. Kemarin kan bilma'i wasal jiwal baradi kan lumayan ilmunya. Kamu kalau ngejelasin sama orang yang nggak ngerti sudah kelihatan pintar sekali. Tuh, kamu tahu nggak doa iftitah yang lain? Pokoknya belakangnya bilma'i wasal jiwal baradi gitu. Depannya apa? Ya nggak tahu dah, pokoknya belakangnya saya tahu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi pertama, sanad hadis ini diterangkan mungkoti. Mungkoti itu artinya terputus. Kenapa kok terputus? Karena sebagaimana menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, mu'allif dari kitab Bulughul Maram, ada seseorang yang namanya Abadah tidak mendengar langsung dari Umar. Yang namanya sanad itu kan harus mendengar langsung. Jadi dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dari gurunya sampai kepada yang meriwayatkan siapa? Kalau yang meriwayatkan Umar berarti sampai kepada Umar. Nah, dari rantaian sanad ini ada seseorang yang namanya Abadah. Nah, Abadah ini dalam pengakuannya mengatakan tidak mendengar langsung dari Umar, sehingga hadis ini dinyatakan sanadnya mungkoti atau terputus. Imam Muslim menyebutkan hadis ini di dalam masalah tidak menjaharkan basmalah. Jadi Imam Muslim mengangkat hadis ini karena setelah dari hadis ini kelanjutannya itu bab tentang Al-Fatihah yang mana basmalahnya tidak dijaharkan. Paham nggak dijaharkan itu maksudnya apa? Bismillahnya itu tidak dikeraskan. Ada nggak yang pernah sholat kemudian imamnya itu bismillahnya tidak terdengar? Jadi langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nggak? Nah, itu namanya bismillahnya tidak dijaharkan, bukan tidak dibaca. Jahr itu artinya keras. Jahr itu artinya terang, keras. Kalau pelan-pelan namanya sir. Jadi sir itu pelan-pelan. Kalau jahr keras. Jadi kalau kamu kalau kamu berbicara atwat itu cek jaharnya. Cek kelasnya ya. Oke, saya lanjutkan. Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni ini berbeda dengan Imam Muslim. Kalau Imam Muslim mengatakan hadis ini mungqati, terputus sanadnya dikarenakan ada sosok yang namanya Abadah yang tidak mendengar langsung dari Rasulullah. Tapi Imam Daruqutni meriwayatkan hadis ini di dalam sunannya itu maksudnya di dalam kitab hadisnya secara bersambung. Jadi artinya sanadnya ini nyambung sampai kepada Umar dan marfu'. Namun yang mahfud, maksudnya mahfud itu yang terjaga, yang lebih tepat hadis ini adalah perkataan Umar saja. Makanya ini bukan hadis Nabi tapi lebih ke arah mauquf. Mauquf itu perkataan sahabat. Jadi kalau perkataan sahabat bukan hadis tapi mauquf, kata-kata dari sahabat. Walaupun kadang-kadang ada orang yang menganggap ini hadis tapi yang betul ini bukan hadis. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa Imam Ahmad itu siapa? Ahmad bin Hambal. Siapa Imam Ahmad bin Hambal? Siapa? Apanya Imam Syafi'i? Muridnya Imam Syafi'i. Beliau menciptakan satu kitab namanya, banyak kitabnya, salah satunya yang terkenal adalah Al-Musnad. Al-Musnad itu
Al-Musnad itu isinya ada 30.000 hadis. Biasanya kalau kitab-kitab hadis yang lain itu ada urutannya berdasarkan tema. Seperti Bulughul Maram ini kan urutannya berdasarkan tema. Kitab yang pertama Kitabut Toharoh. Kitab yang kedua Kitabus Sholat. Jadi ada bagian-bagiannya. Bab-babnya pun berdasarkan subtemanya. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitab Al-Musnadnya mengurutkan hadis bukan berdasarkan temanya, tapi berdasarkan keutamaan hadis tersebut, keutamaan riwayat hadisnya. Jadi yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar sampai habis, baru beliau meriwayatkan hadis dari Umar. Habis baru meriwayatkan dari Utsman. Begitu seterusnya sampai 10 sahabat yang dijamin masuk surga sudah habis semua hadis-hadisnya, baru beliau di luar dari 10 sahabat itu tadi. Karena yang paling utama 10 sahabat yang insya Allah nanti akan disebutkan di waktu yang lain. Nah, Imam Ahmad bin Hambal memilih hadis Umar ini. Jadi setelah Abu Bakar habis, beliau menyampaikan hadis Umar. Yang ini perkataan Umar, mauqufnya Umar. Karena 10 alasan. Di antara alasannya, tidak disebutkan semuanya di sini, hanya beberapa saja. Umar menjaharkan bacaan iftitah ini untuk mengajarkan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi boleh misalkan kamu waktu sholat dengan tujuan untuk mengajarkan, agak dikeraskan sedikit sambil tok-tok yang ekeding, tok-toknya orang Madura. Orang Madura montok-kotok kan ekeding, kan gitu. Nah, ini bisik-bisiknya tapi didengar oleh makmumnya dengan tujuan untuk mengajarkan. Kalau afdolnya orang sholat kan suaranya tidak boleh terdengar kecuali bacaan imam yang boleh terdengar. Tapi kalau niat ngajar boleh. Misalkan kamu jadi imam, Allahu Akbar, kan ekeding ya Budi, gitu loh, didengar. Nah itu nggak apa-apa, tujuannya untuk mengajarkan. Nah ini yang dijaharkan oleh Umar bin Khattab dengan tujuan supaya sahabat belajar dan mendengarkan. Nah sebab yang lainnya kenapa kok ini diketengahkan juga, karena doa iftitah ini mengandung pujian kepada Allah. Jadi yang versinya yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib kan tidak ada pujian, wajjahtu wajhiya lilladzi, kan begitu toh. Kemudian yang dari Abu Hurairah juga tidak ada pujian, Allahumma ba'id baini. Nah tetapi Umar bin Khattab ini ada pujiannya, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka. Betul ya, wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Langsung hafal lagi saya. Baru baca sekarang. Nah ini digabung jadi satu oleh ulama-ulama NU, digabung jadi satu. Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib doa iftitahnya epopolong. Jadilah kabira walhamdulillahi katsira. Itu kan muji Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah sampai di sini ini mencontoh Umar bin Khattab. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ini ngambil dari Ali bin Abi Thalib. Nah biar kamu tahu sejarahnya kok bisa iftitah yang kamu baca itu seperti itu urutannya. Oke. Jadi doa iftitah ini isinya hanya mengandung pujian, tidak ada permohonan lain kecuali memuji dan meninggikan nama Allah. Oke, kita masuk di penjabaran doa iftitah. Yang pertama, subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Maksud kalimat ini adalah menyucikan Allah dari kekurangan, baik dalam sifat dan penyamaan dengan makhluk. Jadi subhanallah, tasbih itu maksudnya menyucikan Allah dari segala sifat makhluknya, yang mana makhluk ini pasti punya kekurangan, tapi Allah adalah maha sempurna yang tidak mungkin ada kekurangan. Ini yang diambil oleh Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau ngambul. Jadi kalau ada orang ngambulan itu ngalaksanakan Nabi Yunus. Jadi beliau ini berdakwah di satu daerah, nama daerahnya itu Ninawa.
Nah, ketika beliau berdakwah, umatnya itu satu pun tidak ada yang iman. Akhirnya ngampul edhina pas. Gitu. Karena bentana Nabi Yunus ini, budebunya Nabi Yunus ini tidak diambil, Pak Ekala, akhirnya ngampul. Nah, polana ngampul edhina. Berangkat naik kapal laut. Di tengah-tengah kapal laut terjadilah ombak dan badai. Nah, menurut adat kepercayaan masyarakat setempat, untuk menyelamatkan kapal laut ini supaya tidak tenggelam, itu harus diadakan undian. Jadi nama orang-orang itu dimasukkan ke dalam kertas, kemudian diundi. Nah, siapa yang namanya keluar, maka orang itu harus dilemparkan ke laut sebagai persembahan untuk menyelamatkan yang lainnya dari ombak dan badai. Begitu ditulis namanya, dikocok, keluarlah Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus ini diotak lagi ke laut, ke Tasek. Begitu masuk ke dalam laut, tidak lama ada ikan paus datang, diterkam sama ikan paus. Masuklah di dalam perutnya ikan paus. Dalam riwayat selama 3 hari di dalam perutnya ikan paus. Nah, di situ mulai itu untungnya Nabi ditelan ikan paus, masuk hiodi dalam tabuknya ikan paus. Yang mau Yunus pujer ada nabi ikan paus ya. Tapi karena ini Nabi Yunus ada mukjizat, jadi tidak hancur di dalam perutnya ikan paus. Nah, ketika berada di dalam perutnya ikan paus, beliau tersadar bahwa bisa jadi ini teguran dari Allah akibat kelalaian beliau di dalam berdakwah. Berdakwah tidak ada yang ngampul. Karena orang berdakwah ini tujuannya bukan mau merubah orang lain. Kamu kalau nyuruh orang yang baik, hal-hal yang baik, itu bukan tujuannya mau merubah orang itu jadi baik, salah. Tapi kamu hanya menyampaikan sesuatu yang harus kamu sampaikan. Urusan orang yang dibilang itu jadi baik atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Betapa stresnya seorang pendakwah, salah satunya seperti saya, yang setiap berdakwah, yang hadir bisa puluhan orang, ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang. Kemudian saya stres karena setiap orang yang saya dakwai tidak mengikuti omongan saya. Jadi ya sudah, sampaikan aja. Saya oleh Allah diamanai ilmu yang saya ketahui, saya menyampaikan. Urusan yang diomongin berubah atau tidak berubah, itu urusan dia dengan Allah. Nah, ini Nabi Yunus tersadar itu. Nah, ketika beliau tersadar, beliau kan dalam keadaan kesulitan. Kesulitan karena kelalaiannya terhadap Allah. Jadi kita ini sekarang kalau sedang diuji kesulitan, itu sering-seringlah muhasabah. Muhasabah itu merenung. Dosa apa yang buat saya jadi susah? Kesalahan apa yang bikin saya jadi susah? Nah, itu ajaran-ajaran para nabi dan rasul, para ulama itu mengajarkan seperti itu. Seperti Nabi Yunus, ketika susah beliau bermuhasabah, merenung kesalahan apa yang aku perbuat. Nah, setelah ingat, oh ternyata gara-gara ngambul berdakwah, akhirnya mendapatkan kesulitan, masuk ke dalam perutnya ikan paus, tidak tahu gimana caranya bisa keluar. Maka dari situlah terucap dari lisannya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku termasuk dalam golongan orang yang berbuat aniaya terhadap diriku sendiri. Nah, ini mulai dari sekarang yang sedang diberikan ujian-ujian kesulitan, termasuk saya khususnya, perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan sholatmu itu meringankan kesulitanmu. Ketika kamu rukuk, kamu menyucikan Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kamu sujud, kamu juga menyucikan Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa maknanya? Ya Allah, maha suci engkau dari segala kekurangan-kekurangan. Engkau adalah Tuhan yang maha sempurna. Ampunilah segala kekurangan yang aku perbuat, dan keluarkan aku dari kesulitan akibat dari kekurangan yang aku miliki. Itu maknanya subhanallah. Nah, berentau selama ini kun rukuk, kun sujud, maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi tidak paham maknanya.
Jadi tidak ngerti sholat itu tujuannya untuk apa. Jadi orang kalau susah sholat itu, kalau hatinya jadi tenang setelah sholat berarti sholatnya benar. Kalau orang susah sholat kok tambah susah hatinya, berarti sholatnya nggak benar. Tapi insya Allah ini sholatnya benar semua, insya Allah. Kenapa? Karena walaupun susah bisa muncul aura ngantuk. Biasanya orang kalau susah tuh kan tak nyaman tedung, tak nyaman ngakang kan. Ini susah tapi ngantuk semua. Itu menandakan bahwa sholatnya benar. Ya. Apa-apa ya tengede. Wa bihamdika, aku apa, wa bihamdika artinya segala puji atau aku memujimu ya Allah. Maksud kalimat ini adalah penyebutan sifat yang dipuji secara sempurna. Orang itu senang nggak dengan pujian? Senang ya, setiap orang senang dengan pujian. Nah pertanyaannya sekarang, kira-kira ada nggak pujian yang sempurna terhadap makhluk? Sebagus-bagusnya kamu bekerja, sebagus-bagusnya kamu berkarya, kalau dicari kekurangannya tetap ada kekurangannya. Nah artinya makhluk itu pujiannya tidak sempurna. Pujian yang diberikan kepada makhluk itu nggak ada yang sempurna. Pujian yang sempurna itu hanya milik Allah. Karena Allah itu zat yang maha tidak memiliki kekurangan. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika itu penegasan penyucian dan pemujian terhadap Allah atas segala kesempurnaannya yang dijauhkan dari segala bentuk kekurangan. Juga penyebutan perbuatan Allah yang terpuji dengan kecintaan dan pengagungan kepadanya. Jadi dengan kamu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika, atau ketika kamu sholat baca Al-Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, sering memuji Allah. Orang yang sering memuji itulah sebenarnya orang kalau memuji itu karena ada rasa mahabbah di hatinya, ada cinta, ada senang, makanya memuji. Cinta ini bukan diartikan cinta seorang pria kepada wanita, bukan. Cinta antara teman dengan temannya, cinta antara bawahan dengan atasannya, cinta antara atasan dengan bawahannya. Itu namanya mahabbah, cinta. Misalkan kamu punya bosnya baik, perhatian, tidak pernah bikin susah karyawannya, muncul rasa cinta atau tidak? Muncul cinta enggak? Cinta sebagai seorang karyawan kepada bosnya. Setelah cinta ini muncul, wujud dari munculnya cinta itu diungkapkan dengan apa? Dengan lisan. Lisan ini keluar menceritakan tentang bosnya, yang diceritakan yang baik atau yang jelek? Yang baik. Kenapa? Karena ada rasa cinta. Nah, karena keluar rasa cinta, keluar kata-kata yang baik, maka kata yang baik itulah yang disebut pujian. Nah, sholat itu belajar menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Nah, kalau hatinya sudah mahabbah kepada Allah, maka lisannya akan keluar pujian kepada Allah, baik senang maupun susah. Seperti seorang orang tua, walaupun anaknya punya kekurangan model seperti apa, tetapi ketika ditanya anakmu baik atau buruk, pasti jawaban dia baik. Kenapa? Karena hatinya sudah ada mahabbah. Nah, kelebihannya, kalau kamu cinta kepada Allah, maka Allah akan jauh lebih cinta kepada dirimu. Dan kalau kamu memuji Allah karena kecintaanmu, maka Allah akan membuat hidupmu jauh lebih terpuji dan dimuliakan. Itu maknanya alhamdulillahirabbil alamin yang kamu baca, termasuk subhanakallahumma wa bihamdika. Selanjutnya, kalimat ini disambungkan dengan huruf waw lil ma'iyah. Waw, subhanakallahumma wa bihamdika. Kan ada kata wa-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ada kata wa-nya. Wa-nya ini maksudnya apa? Di dalam tata bahasa Arab disebut waw lil ma'iyah. Huruf waw untuk yang artinya bersama. Jadi wa itu bersama. Artinya
penyucian Allah itu bersamaan dengan pemujian Allah. Memang bahasanya kalau agak tinggi sedikit bikin ngantuk memang. Sudah mulai ngantuk kan? Ya. Berarti sholatnya benar. Jadi maksudnya Allah disucikan bebarengan dengan Allah itu dipuji. Jadi menyucikan Allah bebarengan dengan memuji Allah. Selanjutnya, tabarokasmuka, maha berkah namamu. Artinya nama Allah itu semuanya berkah. Coba lihat Asmaul Husna, 99 nama Allah itu semuanya ada berkahnya. Bahkan nama Allah kalau dibikin wiritan kamu bisa selamat. Kepingin rezeki yang banyak, ya Latif, ya Latif, ya Latif umpama, atau ya Ghaniyu, ya Hamid, ya Ghaniyu, ya Hamid. Mau ujian sekolah misalkan biar bisa jawab, tapi belajar dulu. Ya Fattah, ya Alim, ya Fattah, ya Alim umpama. Atau hidupnya susah, keluarganya, rumah tangganya berantakan. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Setiap nama Allah yang kamu sebut dan kamu ucapkan di dalam zikirmu, semuanya memberikan barokah kepada hidupmu. Termasuk nama Allah sendiri. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau bahkan tidak usah pakai iya. Allahu, Allahu, Allahu. Itu semuanya memberikan berkah kepada dirimu. Jadi makin susah kita, makin banyak-banyak nyebut nama Allah sesuai. Misalkan, hati ini kok panasnya ya. Ya sobur, ya sobur, ya sobur. Maksudnya biasa sabar. Jadi banyak. Misalkan kamu dihina dengan banyak orang, sehingga kamu merasa dirimu itu rendah. Ya azim, ya azim, ya adim, biar diangkat derajatnya. Itu Asmaul Husna tuh gunanya untuk itu gitu loh. Ini kan saya yakin pasti jarang yang wiritan seperti itu kan? Jarang kan? Makanya sama dengan saya. Selanjutnya, jika nama itu membersamai sesuatu, pasti akan ada berkahnya. Nama itu kalau namanya besar akan ada berkahnya. Contoh ini. Siapa yang mau dijadikan contoh? Contoh khas, ya kan? Naik sepeda motor, ya. Contoh ini khas. Naik sepeda motor, ndak pakai helm, ndak punya SIM, motornya tidak ada STNK, ada cegatan polisi. Kira-kira apa yang terjadi? Ditilang. Kalau uangnya ada ditahan. Apanya yang ditahan? Motornya. Karena kalau orangnya jual tak maju, motor tak maju. Ditahan. Nah, tapi kalau misalkan begitu dibuka KTP-nya, oh ini Hasini di belakangnya pakai nama bapaknya. Ternyata bapaknya Kapolres umpama, ya kan? Oh, anaknya Kapolres ini. Kira-kira jadi ditahan apa enggak? Enggak punya STNK tetap ditahan apa enggak? Enggak punya STNK ditahan enggak? Enggak pakai helm ditahan enggak? Enggak punya SIM ditahan enggak? Kenapa kok enggak ditahan? Anaknya Kapolres. Itu barokah nama itu di situ. Baru sekelas Kapolres. Apalagi kalau nama yang kamu bawa adalah namanya Allah. Itu logika gampangnya begitu. Jadi perbanyak menyebut nama Allah, perbanyak menyebut nama Rasulullah, karena tidak ada nama yang paling barokah di dunia, di alam semesta ini, di dunia dan akhirat, kecuali nama Allah dan nama Rasulullah. Sudah banyak orang namanya Kapolres saja sudah bikin selamat, apalagi namanya Allah dan Rasulnya. Wa tabarokasmuka. Jika nama saja mengandung berkah, apalagi zat Allah yang dinamai pasti lebih besar berkahnya. Itu kalau nama Allah dikatakan berkah. Namun kalau berkah disebut dalam sifat Allah, maknanya adalah maha tinggi dan maha agung. Lafaz tabaroka, maha berkah, tidaklah dimutlakan kecuali pada Allah saja. Gitu ya. Jadi nyebut nama Kapolres atau jadi anaknya Kapolres yang nama bapaknya terselip di nama anaknya bisa
Selamat, apalagi pakai namanya Allah. Cuma masalahnya kamu yakin atau tidak, cuma itu aja masalahnya. Kalau kamu yakin, lebih hebat namanya Allah daripada namanya Kapolres. Lebih hebat namanya Allah daripada namanya Presiden. Wa ta'ala jadduka, maha tinggi kebesaranmu, artinya maha tinggi kebesaran dan keagunganmu. Wala ilaha ghairuka, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Ini adalah kalimat tauhid. Wala ilaha ghairuka. Tapi benar dia bilang tauhid itu taubat betul. Tauhid itu taubat betul. Saya pernah dengar ceramahnya Gus Baha lewat YouTube. Bukan langsung lewat YouTube. Gus Baha, tahu kan Gus Baha? Tahu kan? Semua kenal kan sama Gus Baha? Walaupun Gus Baha nggak kenal kan kita. Tapi kan semua kenal dengan Gus Baha. Kalau ada orang yang udah kenal Gus Baha, ketahuan dia kuper. Ketinggalan zaman. Masa Gus Baha nggak tahu? Ketinggalan zaman. Iya, kalau pakai peci miring. Kalau saya kan sepak. Nah, Gus Baha itu menyampaikan begini. Kalimat dosa paling besar bagi seorang manusia itu dosa apa? Berzina. Ada yang lebih besar. Mencuri. Ada yang lebih besar. Durhaka. Ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar. Durhaka sama orang tua. Ada yang lebih besar. Hah? Ada yang lebih besar. Apa tadi? Siapa yang tadi bilang kafir? Gak ada. Gak ada. Ya saya ngasih tahu. Dosa paling besar bagi seorang manusia adalah kafir, musyrik, menyekutukan Allah, menyatakan bahwa ada Tuhan selain Allah. Allah itu dosa yang paling besar. Nah, kira-kira kita ambil dosa yang di bawahnya dosa yang paling besar. Berzina. Berzina itu besar nggak dosanya? Besar. Hukumannya apa berzina itu? Hukuman apa? Hukuman? Kalau cuma hukuman mati mungkin kelihatannya kejam kan ya. Tapi hukuman berzina ini jauh lebih kejam lagi kalau dalam ajaran agama Islam. Tidak hanya mati, tapi dikubur badannya sampai leher, tinggal kepalanya di atas, dilempar pakai batu kepalanya sampai mati. Jadi batu itu dilemparin terus sampai orangnya mati. Itu hukuman bagi pezina yang sudah memiliki suami atau istri. Itu pun di dalam Islam. Kalau di Indonesia kan tidak ada hukuman itu. Dan kalau misalkan kamu dirajam, yang merajam pasti masuk penjara dalam Islam. Nah, si pezina ini bertobat kepada Allah tanpa melalui hukuman rajam, tobat dengan tobat yang sebenar-benarnya, itu diampuni oleh Allah. Tapi kan seremnya kayak gitu. Nah, musyrik ini levelnya di atasnya zina. Dan ketika seseorang yang musyrik, katakan usianya 70 tahun, dia musyrik, dia menyekutukan Allah. Kemudian dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya dia mengatakan la ilaha illallah, sungguh-sungguh di dalam hatinya, dosa kafirnya selama 70 tahun diampuni atau tidak sama Allah? Satu kata la ilaha illallah mengampuni dosa besar selama 70 tahun. Dosa paling besar selama 70 tahun hanya dengan satu kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau tadi dibilang kata tauhid itu adalah kata taubat, betul. Ketika seseorang setiap sholatnya memperbarui imannya dengan afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu menghapus dosa. Karena tauhid itu sama dengan taubat salah satunya. Lah makanya kan kata Gus Baha kok aneh. Ada orang kafir 70 tahun gara-gara la ilaha illallah diampuni segala kekafirannya oleh Allah. Sementara ada orang kumpul-kumpul baca la ilaha illallah dibingkai dalam acara tahlilan malah dikafirkan oleh sebagian orang. Ini yang mengkafirkan ini waras atau tidak? Hanya gara-gara la ilaha illallah dibaca sambil megang nisan kuburan. Kamu datang ke makam bapakmu atau ibumu yang sudah wafat, atau ke makam gurumu, kamu pegang nisannya terus afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, ini dibilang kafir. Sementara orang kafir 70 tahun baca la ilaha illallah dengan hati yang sungguh-sungguh, kafirnya diampuni. Ini yang tidak waras yang mana? Yang tidak waras yang mana? Yang menyalah-nyalahkan orang tahlilan,
yang menyalahkan orang megang lisan baca la ilaha illallah dibilang kafir itu yang gak waras. Nah, nyampe ke situ padahal harusnya nggak nyampe ke situ ini pembahasannya. Ada pertanyaan? Bukus seks Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat dunia akhirat, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan aku. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.